Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Paulina dengan NIM 220607110005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yaitu UAS dengan mata kuliah Preservasi dan Konservasi Media Informasi yang diampu oleh Bapak Nizam. Nah, di sini saya akan mempresentasi tentang jurnal penelitian yang telah saya review, yaitu jurnal ini memiliki identitas umum, yakni dengan judul artikel The Preservation of Library Materials, a Case Study of University of Science and Technology Library in Ghana. Nah, di sini artikel ini ditulis oleh Edwin Ellis Badu, yang Edwin ini berasal dari institusi yang bernama Balme Library University of Ghana di Legon. Nah, artikel ini diterbitkan di jurnal Asleep Proceedings dengan volume 42 nomor 4 tahun 1990 dengan jumlah halaman 119 sampai 125. Nah, setelah kita memperkenalan dengan identitas umum artikel, di sini kita akan memasuki latar belakang dari artikel jurnal penelitian ini. Nah, artikel ini dilatar belakangi yaitu berupa kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjaga koleksi yang terdapat di perpustakaan Ghana, khususnya di lingkungan yang tropis yang mempercepat kerusakan bahan pustaka. Dan juga kondisi iklim, fauna, dan keterbatasan dana yang mempengaruhi tantangan preservasi koleksi perpustakaan di negara yang berkembang seperti di Ghana. Jadi, jurnal penelitian ini dilatar belakangi karena menjaga koleksi perpustakaan itu sangatlah penting, dan juga apalagi di kondisi iklim, fauna, dan keterbatasan dana itu sangat mempengaruhi bagaimana menjaga koleksi perpustakaan tersebut. Nah, adapun urgensi dan relevansi topik yang ada di penelitian ini adalah preservasi sangatlah penting terhadap keutuhan koleksi karena mayoritas koleksi perpustakaan di Ghana dipertahankan secara permanen. Sementara itu, anggaran untuk pengadaan bahan baru malah justru semakin sedikit. Oleh karena itu, menjaga koleksi yang ada di perpustakaan supaya tetap awet menjadi prioritas yang sangat utama bagi pustakawan yang ada di Ghana. Nah, gap yang terjadi pada permasalahan fenomena pada penelitian ini ialah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan, dan juga minimnya praktik langsung dan kebijakan preservasi yang sistematis pada lingkungan perpustakaan Ghana. Dan selain itu juga, sebagian besar staf pustakawan tidak mengetahui dan tidak memahami sepenuhnya apa saja sih faktor penyebab, baik itu penyebabnya kimiawi atau biologis, yang
dapat mempengaruhi kerusakan pada koleksi di perpustakaan Ghana ini. Nah, setelah kita membahas latar belakang dari penelitian ini, kita memasuki tujuan penelitian pada artikel jurnal ini. Tujuannya yaitu untuk kita penulis mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan utama dalam preservasi bahan pustaka di lingkungan yang tropis, khususnya di perpustakaan UST atau University of Science and Technology di Ghana ini. Dan juga penulis dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki kebijakan dan praktik preservasi di perpustakaan tersebut. Nah, setelah kita membahas tujuan penelitian, di sini penulis juga mencantumkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada artikel penelitian ini. Nah, penulis mencantumkan sejarah singkat preservasi bahan pustaka sejak masa Mesopotamia dan juga mengutip literatur seperti Hatpalia, yakni tentang klasifikasi agen kerusakan, dan Cunha tentang kerusakan mekanisme akibat perlakuan yang tidak tepat. Dan di sini juga penulis membandingkan masalah perpustakaan di Ghana ini dengan pengalaman negara lain yang juga menyoroti perlunya pembaruan pengetahuan serta praktik berbasis ilmu pengetahuan yang modern seperti zaman sekarang ini. Nah, setelah kita membahas tentang tinjauan pustaka yang ada di artikel jurnal penelitian ini, kita memasuki metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa studi kasus deskriptif di perpustakaan UST Kumasi, Ghana. Nah, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi fisik bangunan, koleksi, dan juga praktik pengelolaan perpustakaan. Dan juga penulis melakukan wawancara dan survei langsung kepada staf-staf perpustakaan yang ada di UST Ghana untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran dan juga pemahaman tentang preservasi yang ada di perpustakaan Ghana ini. Nah, setelah kita membahas tentang latar belakang, tentang tinjauan pustaka dan metodologi penelitian, kita memasuki hasil penelitian dan pembahasan dari jurnal penelitian ini. Yaitu hasil penelitiannya, penulis menyatakan bahwa penyebab kerusakan koleksi perpustakaan yang ada di Ghana dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu biologis, kimiawi, mekanisme, dan bencana alam, yang menjadi faktor penyebab kerusakan koleksi yang ada di perpustakaan Ghana. Nah, faktor utama yang pertama yaitu faktor kerusakan biologis yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti kecoa, tikus, serangga pemakan kertas, atau yang biasa kita sebut bookworm. Dan selain itu, pertumbuhan jamur juga menjadi masalah yang sangat serius karena kelembapan udara di perpustakaan sangat tinggi dan ventilasinya yang tidak berfungsi. Dan juga banyak sekali jendela yang rusak dan tidak terbuka sehingga udara itu tidak gampang masuk ke dalam ruangan perpustakaan. Dan ditambah di ruangan perpustakaan tidak ada AC maupun kipas, dan juga rak buku yang terdapat di perpustakaan itu sangatlah rapat
sehingga memperparah kondisi biologis pada perpustakaan. Nah, penyebab kedua ialah kerusakan kimiawi. Nah, pada kerusakan kimiawi ini muncul dari bahan itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar, seperti kertas yang berkualitas rendah yang mengandung asam yang tinggi menyebabkan buku cepat menguning dan cepat rapuh. Bahkan penggunaan kertas pelapis justru memperburuk keasaman. Beberapa buku juga rusak karena noda hitam, tinta, lipstik, atau pensil yang meninggalkan bahan kimia yang berbahaya. Dan ditambah lagi pencahayaan yang tidak aman seperti lampu tanpa pelindung juga dapat mempercepat proses kerusakan. Nah, yang ketiga ialah kerusakan yang muncul akibat perlakuan manusia yang kurang hati-hati, yang biasa disebut kerusakan mekanisme. Nah, yang penyebab ketiga ini sangat umum ditemukan karena penyebabnya yaitu dari ulah tangan manusia itu sendiri, seperti kertas yang disobek, entah itu sengaja ataupun nggak disengaja oleh pemustaka, dan juga kertas yang dilipat dan buku dicoret-coret itu juga termasuk pada kerusakan mekanisme. Dan ditambah lagi selain itu juga kerusakan mekanisme disebabkan oleh staf perpustakaan itu sendiri, seperti misalnya ada staf yang ingin memperbaiki buku yang sudah sobek, atau istilah lainnya staf itu menggunakan selotip, namun selotipnya itu kualitasnya rendah, itu juga dapat menyebabkan kerusakan secara mekanisme. Dan yang kerusakan keempat ialah kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Nah, di sini di perpustakaan UST terdapat retakan bangunan yang menyebabkan kebocoran air dan instalasi listrik yang sudah tua yang dapat menyebabkan kebakaran. Meskipun terdapat alat pemadam kebakaran, namun alat pemadam kebakaran ini tidak pernah diuji coba. Jadi kerusakan yang keempat ini disebabkan oleh bencana alam yang kita tidak dapat mengetahuinya. Nah, di sini saya membuat tabel grafik yang mempermudah audiens untuk memahami hasil dari penelitian ini, yaitu dari kategori kerusakan, yaitu dari kerusakan biologis, kimiawi, mekanisme, dan juga bencana alam. Dan di sini saya juga mencantumkan penyebab utama dari kerusakan kategori 4 tersebut, yaitu jika kerusakan itu disebabkan oleh biologis, penyebab utamanya yaitu serangga, tikus atau kadal, dan juga jamur yang mengakibatkan kelembapan yang cukup tinggi. Dan yang kerusakan kimiawi ini penyebab utamanya asam dalam kertas dan pelapis, debu, tinta, lipstik, dan pensil, dan juga cahaya buatan yang cahayanya tersebut tanpa ada pelindung. Dan yang ketiga yaitu kerusakan mekanisme yang disebabkan penyebab utamanya ialah penanganan yang kasar, perekat atau selotip yang salah, atau mutilasi atau pencurian halaman yang memang disengaja oleh pemustaka. Dan yang keempat yaitu bencana alam. Penyebab utamanya yaitu kebocoran air dari atap, potensi kebakaran, atau gempa bumi ataupun tsunami. Nah, di sini ada contoh kasus nyata di UST dan juga dampak pada koleksi yang ada di perpustakaan ini. Kemudian, setelah kita membahas tentang pembahasan dan hasil dari penelitian,
yaitu kita membahas tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada penelitian ini ialah bahwa kerusakan koleksi perpustakaan yang terdapat di UST Library Ghana terjadi akibat berbagai faktor, yaitu baik dari lingkungan fisik maupun dari perilaku manusia itu sendiri, dapat dibagi menjadi 4 kategori. Penyebab pertama yaitu biologis, yang disebabkan oleh serangga dan jamur yang tumbuh akibat kelembapan yang terlalu tinggi. Dan yang kedua, disebabkan oleh kimiawi, yakni berasal dari kualitas kertas, tinta, debu, maupun cahaya. Dan yang ketiga, yaitu kerusakan akibat dari mekanisme, yaitu akibat penanganan yang tidak tepat oleh penggunaan dan juga serta staf perpustakaan. Dan yang keempat yaitu bencana alam, yaitu kebocoran air dan potensi kebakaran yang belum ditangani secara serius. Nah, kondisi tersebut dapat diperparah oleh keterbatasan fasilitas dan kurangnya pengetahuan staf dan juga minimnya program konservasi yang berkelanjutan yang dapat memperparah penyebab kerusakan perpustakaan yang ada di Ghana. Adapun saran dari penelitian ini yang direkomendasikan oleh penulis ialah pengendalian lingkungan, yaitu dengan memasang AC dan kipas angin untuk menjaga kelembapan suhu dan juga memperbaiki ventilasi jendela supaya sirkulasi udara dapat keluar masuk dengan lancar. Dan juga pencegahan biologis dan kimiawi dengan melakukan fumigasi rutin untuk membasmi jamur dan serangga. Menerapkan metode dehidrasi untuk buku yang mengandung asam yang tinggi, dan juga menghindari penggunaan bahan pelapis yang kualitasnya kurang baik. Nah, dan juga di sini peningkatan kesadaran staf dan pengguna dengan mengendalikan dan mengadakan pelatihan internal tentang bagaimana konservasi, menempelkan poster edukatif, dan melakukan pengawasan saat koleksi digunakan. Nah, kesiapsiagaan bencana yaitu membuat rencana yang kontingen atau menerapkan SOP penanganan yang darurat dan uji rawat alat pemadam dan sistem listrik yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir yakni mengadakan kerjasama antar lembaga supaya dengan adanya kerjasama ini berfungsi untuk berbagai sumber daya restorasi seperti binderi atau jilid ulang, mikrofilm, dan pelestarian dokumen yang langka. Nah, begitu teman-teman. Baiklah, sekian dari presentasi review jurnal artikel pada penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.